Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Semoga hari ini sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan tahapan penyusunan RPJM Desa. Mari kita simak video ini sampai tuntas agar kita dapat memahami seperti apa dan bagaimana tahapan penyusunan RPJM Desa. Nah, yang pertama, landasan hukum. Landasan hukum terkait dengan penyusunan dokumen RPJM Desa ini berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman dan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana tahapan penyusunan dokumen RPJM Desa. Nah, tahapan RPJM Desa ini dimulai dari yang pertama, pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Yang kedua, pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Yang ketiga, penyusunan rancangan RPJM Desa. Yang keempat, penyelenggaraan Musrembang Des untuk membahas rancangan RPJM Desa. Yang kelima, penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati dan menetapkan RPJM Desa. Dan yang terakhir, yang keenam, penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media dan forum pertemuan desa. Nah, ini akan coba saya jelaskan tahapan RPJM Desa. Nah, yang pertama kita mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Nah, terkait dengan pembentukan tim penyusun RPJM Desa, yang pertama kepala desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa. Yang kedua, tim penyusun RPJM Desa terdiri atas pembina yang dijabat oleh kepala desa, ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian. Kemudian sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim dan anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat desa lainnya. Yang berikut adalah yang ketiga, tim penyusun RPJM Desa berjumlah ganjil paling sedikit 7 orang. Yang keempat, komposisi tim penyusun RPJM Desa paling sedikit 30% unsur dari keterwakilan perempuan. Yang kelima, tim penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tahapan yang kedua adalah pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Nah, terkait dengan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa, ini dilakukan dengan cara yang pertama, mempelajari dan mengkaji peta jalan desa. Yang kedua, mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Tahapan yang ketiga, penyusunan rancangan RPJM Desa. Nah, terkait dengan penyusunan rancangan RPJM Desa, yang pertama, tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa. Yang kedua, rancangan RPJM Desa berdasarkan sistem informasi desa dan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa. Kemudian yang keempat, rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Kemudian kelima, rancangan RPJM Desa disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala desa. Yang keenam, rancangan RPJM Desa memuat A. Visi dan misi kepala desa terpilih, B. Tipologi desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, C. Prioritas program
dan atau kegiatan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa. D. Lokasi program dan atau kegiatan. E. Perkiraan volume. F. Sasaran dan manfaat. G. Waktu pelaksanaan per tahunan anggaran. H. Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan. I. Perkiraan pola pelaksanaan meliputi swakelola, padat karya tunai, dan kerjasama antar desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga. Tahapan yang keempat, penyelenggaraan musrenbang desa untuk membahas rancangan RPJM desa. Nah, yang pertama, musrenbang desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Yang kedua, musrenbang desa diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah kepala desa. B. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa. C. Kepala desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat. Dan D. Warga desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala desa berhak menghadiri musrenbang desa. Yang ketiga, pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs desa. Yang keempat, diskusi kelompok secara terarah membahas A. Visi dan misi kepala desa terpilih. B. Pokok pikiran BPD. C. Program dan atau kegiatan pembangunan desa yang diusulkan masyarakat desa. D. Prioritas program dan atau kegiatan pembangunan desa yang direkomendasikan melalui sistem informasi desa. Dan E. Rancangan RPJM desa. Tahapan yang kelima, penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan RPJM desa. Nah, yang pertama, BPD difasilitasi oleh pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM desa. Yang kedua, pembahasan dan pengesahan RPJM desa meliputi A. Pembahasan rancangan RPJM desa. B. Penetapan rancangan RPJM desa melalui berita acara musyawarah desa. Dan C. Pengesahan dokumen RPJM desa. Nah, selanjutnya tahapan yang keenam atau tahapan yang terakhir, penyelenggaraan sosialisasi RPJM desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media atau forum pertemuan desa. Nah, kepala desa menginformasikan kepada masyarakat desa peraturan desa tentang RPJM desa melalui sistem informasi desa dan atau media publikasi lainnya. Saya kira ini tahapan penyusunan dokumen RPJM desa yang dapat saya bagi kepada kita sekalian. Silakan Anda download di deskripsi channel YouTube saya terkait dengan contoh lampiran dokumen RPJM desa. Demikian, semoga video ini bermanfaat bagi kita sekalian dalam rangka penyusunan dokumen RPJM desa. Terima kasih, salam berdesa.